Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Gue seperti kedatangan tamu istimewa ini ya, Mas Haris panggilannya, nanti lengkapnya biar beliau sendiri yang menjelaskan. Tapi sebelumnya aku bacakan dulu, ini ada WA dari teman ya, begini. Assalamualaikum Gus, tolong dong channel saya dipromosiin di channel Gus Beti. Subscribe saya lelet nambahnya gitu. Terus aku jawab, Waalaikumsalam, siap, nama channelnya opo gitu. Nah ini terus dia kasih nama channelnya Allahul Kafi Channel. Oke. Nah ini channel saudara muslim kita ya. Allah. Tolong dibantu ya untuk teman-teman semua yang sudah lama dan juga yang baru ya, yang semuanya lah, kalian semua mendukung channel-channel Islam ya, karena di zaman virtual ini dakwah itu juga semakin luas lahannya ya, juga di lahan-lahan virtual harus kita isi. Nah, ini kebetulan ada channel namanya Allahul Kafi Channel ya, coba disambangi ya. Ini sepertinya yang punya ini Mas Muhammad Malik Ibrahim. Subhanallah. Kalau lihat namanya aja keren ya. Oke, itu Mas Muhammad Malik Ibrahim ya. Sudah aku woro-woro kata orang Jawa. Woro-woro itu apa Mas? Apa ya? Diberitahukan, diumumkan kepada teman-teman. Dan tolong teman-teman sambangi lah ya, dibantu supaya berkembang. Oke. Aku kedatangan tamu Mas Haris, mungkin monggo Mas Haris, kita bisa ngobrol ya, ngobrol apa saja, kemana saja, nggak usah terlalu kaku ya. Mas Haris, kenalkan namanya dulu, monggo. Ya, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar. Dengarkan, makhrajnya beda kan? Ini cobaan pesantren. Oke, langsung. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Alhamdulillah, puja-puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Esa, yang tak beranak dan tak diperanakkan. Tuhan tempat bergantung, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak butuh makhluk, tapi makhluk yang butuh dia. Karena Allah itu sang khalik, maka makhluk itulah yang butuh sang khalik. Ya. Makhluk itu adalah yang diciptakan khalik kan itu. Sehingga kesempatan hari ini di dalam pemahaman tauhid kami bukan sesuatu yang sekedar terencana, meskipun secara akal sehat sebuah perencanaan beberapa hari yang lalu untuk silaturahim ke Gus Beti ini. Sempat tertunda-tunda ya. Tetapi ini juga qadarullah kan itu. Qadarullah wa masya Allah. Mengapa demikian? Karena di dalam teologi yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu manusia boleh berikhtiar, tapi juga harus mengimani rukun iman yang keenam, beriman pada qada dan qadar, baik atau buruk. Jadi secara dohir kami bisa ke Gus Beti ini karena ada kendaraan, ada bensin, ya, ada kaki, ada sebuah perencanaan. Tapi ini juga alhamdulillah alati binikmatihi tatimmus sholihah. Jadi ini juga nikmat yang disempurnakan Allah untuk kebaikan. Jadi jazakumullah khair. Matur nuwun. Sami-sami. Dan ya kesempatan hari ini kalau
kalau orang Jawa itu mengatakan ya Sugeng Rahayu Wilujeng Besuki ya. Sugeng Rahayu mudah-mudahan salam bahagia. Wilujeng mudah-mudahan selamat kita dibebaskan dari azab Allah di dunia maupun di alam kubur hingga di akhirat. Amin, amin. Dan kita menjadi ahlu surga, menjadi hamba yang diridhoi Allah, hidup kita diterima amal baik kita dan diampuni dosa-dosa kita. Besuki itu adalah sebuah kebahagiaan yang kekal. Karena ketika seseorang itu sudah mendapatkan hidayah taufik, kemudian mendapatkan ridho Allah, maka disitulah kemudian kita berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Sehingga maka di dalam konsepnya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya harap-harap cemas. Jadi ar-raja wal khauf. jadi berharap ya Allah, terimalah ya Allah apa yang sudah aku lakukan untuk ibadah kepadamu. Al-khauf, dan juga kami juga kadang-kadang khawatir ya Allah, jangan-jangan masih ada amal lain yang kemudian membuat sirnanya amal kebaikan yang sudah aku lakukan karena kekotoran hati dan kelalaian. Sebentar, jadi budaya Islam begitu ya? Nggak ada orang Islam ngomong aku pasti masuk surga itu. Iya. Jadi, Oke, Mas. Iya. Mas, kalau di Muhammadiyah Ustadz Haris. Ya, kalau teman-teman Muhammadiyah manggil saya Ustadz Haris. Kalau di NU Gus Haris. Kalau teman-teman NU manggil saya Gus Haris. Karena apa? Karena ibu saya NU, bapak saya Masumi. Boleh kawin silang ya. Jadi anak-anak milenial apa nih Pak? Ya, kalau teman-teman pergerakan tuh biasanya manggil saya Bung Haris ya. Bung Haris. Gitu. Nah, kalau saya Lord. Kalau lengkapnya Haris Budi. Nama saya Haris Budi Kuncahyo. Saya lahir di Kabupaten Trenggalek. Oke Mas, seperti tadi kan ada sesuatu lah tentunya yang menjadi sebabnya. Angin apa itu? Kalau aku sih merasa terhormat ya didatengin orang-orang pinter ini. Angin apa yang membawa ke sini gitu? Jadi begini, saya sebagai umat Rasulullah yang saya diajarkan tentang tauhid kalimatut thayyibah al-urwatul wuthqa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tirulah jadikan Rasulullah itu sebagai panutanmu kan, gitu. Bahwa Rasulullah mengajarkan untuk silaturahim, untuk menyambung al-muslimu akul muslim itu ya. Sehingga saya ini sekitar 3 tahun apa 4 tahun yang lalu ya, kita ini berteman di online, di sebuah grup ya, di persimpangan online itu. Terus saya juga melihat kegiatan panjenengan juga, apalagi akhir-akhir ini juga banyak rekaman-rekaman YouTube Gus Bedik ini, subhanallah, yang untuk mengkabarkan umat bagaimana konsep tauhid, bagaimana konsep mengesahkan Allah, dan bagaimana tentang kebenaran kitab suci Al-Quran ini dengan gaya-gaya budayawan dan edukasi yang menyenangkan kepada publik gitu ya. Nah, sehingga talenta itu, di samping ada talenta memang perintah agama untuk silaturahim, yang kedua juga kita ini lama sekali sudah masuk perencanaan jangka panjang untuk silaturahim ke teman-teman, tapi kemudian Allah belum berangkatkan. Ya, alhamdulillah kita di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, ya ini benar-benar alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Jadi ini benar-benar nikmat dari Allah kan ya. Dan memang didikan orang tua saya, terutama dari abi saya, dari abah saya, itu memang mengajarkan untuk sowan silaturahim. Dan ada sebuah kitab ya, kalau nggak salah judulnya itu Kunci-Kunci Rezeki gitu ya. Itu diterjemahkan oleh sahabat saya Ustadz Ainul Haris. Ya, di Surabaya sana. Itu kitab itu terbitan Darul Haq kalau nggak salah. Penerbitnya Darul Haq. Itu diantaranya orang yang membangun silaturahim, menyambung silaturahim ini. Dia tidak hanya sekedar mudah rezekinya, panjang umurnya, tapi juga di sana ada kalimat bertambahlah hartanya. Nah, ini contohnya ini. Saya di sini dapat kopi, ya kan? Dapat kopi. Kemudian ada pisang, ada roti. Ini subhanallah ini. Jadi ini ada dalilnya, Rasulullah mengatakan. Jadi seperti itu. Nah,
Nah, itu. Oke Mas. Iya. Sebentar aku tak ngerpek ini. Iya. SD, SMP, SMA Trenggalek. Iya, jadi saya dulu MI saya dari MI Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari. Kemudian saya lanjutan ke MTS negeri. Trenggalek. Di Trenggalek juga, di Kecamatan Kampak, tapi negeri. Dan saya melanjutkan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, yang baratnya Pondok Gontor itu. SMA juga? Ya. Enggak. Nah, terus di sana saya tidak ngejar ijazah. Saya ngejar ijazahnya di Tulungagung, di Madrasah Aliyah NU Ma'arif, di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung, di tempatnya Kiai Haji Asrori Ibrahim. Terus masuk UIN? Setelah itu saya tahun 93 lah saya masuk UIN. Jadi pertamanya bukan UIN waktu itu. Waktu itu Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surabaya yang di Malang. Nah, itu. Jadi Fakultas Tarbiyah YIN Sunan Ampel Surabaya tapi yang di Malang. Kan Malang ini masih filialnya Surabaya. Terus setelah itu lama kampus berubah jadi STAIN, sehingga saya lulus tahun 99. Lulusannya STAIN, saya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. Nah, setelah saya lulus kemudian jadi UIS, Universitas Islam Indonesia Sudan ya, kerjasama dengan Sudan, terus kemudian jadi UIN itu ya. Zamannya Bapak Profesor Dr. Imam Suprayogo yang pernah satu rumah dengan saya. Saya pernah dibimbing beliau, saya pernah satu rumah dengan beliau ya, subhanallah. Beliau ini orang yang memang powerful untuk pendidikan umat kan ya. Ya memang Pak Imam Prayogo ya, Suprayogo. Imam Suprayogo juga asik juga sih, ajak pernah ngobrol-ngobrol gitu, dia bilang begini, dalam satu diskusi gitu ya, kita pernah diskusi di kampus gitu, dia bilang, kan maunya, kenapa sih kalau anak-anak UIN itu kalau pas, katakan pas duhur itu ya, atau pas asar atau pas waktunya sholat, kok nggak semua disuruh berhenti kegiatan, suruh sholat semua gitu. Pak Imam jawabnya sambil guyonan, jangankan saya Imam Suprayogo, Imam Syafi'i aja nggak bisa maksa-maksa orang deh. Iya, subhanallah beliau. Jadi memang beliau ini ya satu-satunya dosen yang bersahaja ya, yang punya talenta komprehensif dan beliau sudah jadi konsultan pendidikan di UNESCO udah lama. Gitu ya. Di UNICEF ya, di UNICEF dia udah lama. Beliau juga punya hubungan dengan OKI ya, Organisasi Konferensi Islam. Termasuk Sudan itu kan? Ya, iya betul. Termasuk beliau ini sekarang kan menjadi konsultan pendidikannya Unitas Hasyim Asy'ari Jombang, termasuk Yunisma ini semua tidak lepas dari tangan beliau. Iya, dari pemikiran kebaikan beliau karena beliau orang yang dipercaya di lembaga Timur Tengah ini kan. Oke Mas, dari UIN gitu ya? Apa dari STAIN aku bilangnya? Ya, saya alumni STAIN. Tapi sekarang ini jadi UIN dari STAIN ambil S2 Sosiologi ke? Jadi dari STAIN saya kan Fakultas Tarbiyah, kemudian saya melanjutkan di Sosiologi, jurusannya Sosiologi Pedesaan dari Magister Sains di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. S2-nya di mana? Iya, saya lulus tahun 2002. Bisa ya, nggak linear bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Semua atas izin Allah. Amin. S2-nya selesai? Ya, S2-nya selesai dan alhamdulillah sekarang ini dengan izin Allah saya juga lagi menempuh di program doktor ilmu sosial dan ilmu politik. Cuman ini ya dengan kuasa Allah ya, karena ada situasi pandemi ini sehingga beberapa pekerjaan terhenti dan karena saya juga biaya sendiri, saya kesana kemari, saya nyari beasiswa sampai hari ini belum dapat. Jadi subhanallah. Swadaya Mas ya. Jadi swadaya. S2 itu saya juga jual sawah itu di Trenggalek sana Jadi ini S3 ini juga nyari kesana kemari ini. Ngajukan kemarin nemui beberapa tokoh di Muhammadiyah juga ingin ngajukan juga, alasannya juga karena pandemi sehingga
ya kalau ada handai tolan sama umat Islam atau siapapun lah ya. Karena saya mencari ilmu ini juga perintah agama dan juga barang siapa yang mencari ilmu dan juga memudahkan orang yang mencari ilmu maka akan dimudahkan Allah dunia akhirat. Jadi oh iya, dengar-dengar di rumah ngajar ngaji. Oh iya, kalau keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya punya inilah apa binaan semacam pesantren anak-anak gitu? Ya, pesantren anak untuk program tahfidz Quran. Dengan kalau saya ini ya ngisi khutbah ngisi pengajian-pengajian, terus kemudian juga ya sesekali ngajarkan tentang sosial politik keislaman di beberapa tempat. Terus pernah ngajar di Bondowoso, Mas? Oh iya, alhamdulillah saya pernah ngajar psikologi. Bondowoso. Ya di Universitas Bondowoso, di Fakultas Agama Islam juga di sana. Terus ini di Surabaya? Di Surabaya saya juga pernah ngajar di Fakultas Filsafat di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oh gitu ya. Yang ada di Jalan Dinoyo itu. Oh ngajar filsafat. Iya, ngajar filsafat. Oke, sekarang kita coba masuk. Apakah filsafat itu sama dengan tasawuf, sama dengan thariqah atau gimana? Tentunya kalau pakai pendekatan terminologi ya, pendekatan terminologi sebenarnya filsafat tasawuf itu kalau pakai pendekatan terminologi yang murni ya, bahwa itu adalah sama saja kan itu. Tetapi ketika sudah dibawa kepada nilai-nilai aksiologis, nilai-nilai kedekatan dengan sosiologi dan antropologi, bagaimana sebuah terminologi itu menjadi makna dari ikatan-ikatan kemanusiaan ya. Maka nggak bebas lagi ya? Jadi nggak bebas lagi. Jadi ketika orang ngomong filsafat Islam, berarti bagaimana filsafat itu dilihat dari kacamata keislaman. Tentunya Islam itu ada rukun iman, ada rukun Islaman itu ya. Ada iman, Islam dan ihsan. Nah, kalau tasawuf itu juga demikian. Tasawuf itu juga tergantung cara pandangnya. Dia menggunakan pendekatan urdu atau sekte atau mazhab apa. Terus dia juga dihidupkan dalam cahaya kekuasaan yang bagaimana atau situasi Islam itu dengan daulah-daulah saat itu ya. Sehingga tasawuf pun juga sangat dipengaruhi oleh supremasi sosial politik dan juga sosial budaya dan kecemerlangan para mujtahid saat itu kan. Dan itu di antara aliran tasawuf jelas ada beda itu. Ya, tasawuf itu banyak aliran-alirannya memang. Tetapi kemudian itu semuanya filsafat atau tasawuf itu kan upaya akal budi dan upaya manusia dalam rangka untuk mencari kebenaran. Jadi kan begini Mas, kalau Mas Haris ini ada pada sebuah kerangka berpikir bahwa Islam dan tasawuf itu bukan sesuatu yang dicangkokkan dari luar dimasukkan ke Islam, atau Islam sendiri memang ada nilai-nilai tasawufnya gitu. Karena gini, ada salah satu kelompok yang mengatakan bahwa Islam itu sebetulnya tidak mengenal tasawuf ya, dan itu berusaha dicangkokkan ke dalam Islam. Itu gimana penjelasan? Jadi begini, memang di dalam lintas komunitas kelompok mujtahid dan juga kelompok-kelompok Islam yang berusaha untuk membaca tentang thaqafatul Islam, peradaban Islam. Memang muncul periode-periode keulamaan saat itu ya, cendekiawan-cendekiawan Muslim saat itu, yang terutama waktu itu adalah dengan lahirnya kitab Ihya Ulumuddin dan Tahafutsu Falasifah. Imam Ghazali kan itu ya. Sehingga ketika sebentar, ngomong aku ingat. Apakah bisa dikatakan bahwa secara modern, filsafat Islam itu dimulai dari Imam Ghazali? Jadi begini, saat itu ketika sebenarnya kalau ngomong filsafat sih, kalau kebangkitan filsafat di dalam konteks keilmuan universal memang itu dimulai oleh zaman Yunanian itu ya. Zaman Yunani kemudian dipengaruhi juga oleh mazhab Frankfurt ya, abad pencerahan ya dan sebagainya itu. Nah, kemudian
ketika muncul di Islam itu lahirnya kelompok Ibnu Rus, Ibnu Sina, ya adanya Averroes itu ya Ibnu Sina. Terus kemudian juga Ibnu Khaldun ya tentang muqaddimahnya dan sebagainya itu, maka kemudian ketika munculnya cendekiawan ini juga terjadi kelompok-kelompok Islam itu yang banyak sekte-sekte. Jadi ada kelompok yang menentang total sama sekali ya tentang kemunculan Ibnu Sina, Averroes dan sebagainya itu yang dianggap ini berbahaya terhadap teks-teks purifikasi Islaman itu ya. Tapi ada juga yang berusaha mencoba membangun inklusivitas. Jadi bahwa tidak semua kajian-kajian filsafat itu juga menyimpang daripada kajian Quran dan Sunnah. Tapi ada juga memang yang kemudian kelompok-kelompok pedagogi kefilsafatan ini yang mencoba juga mengkanter habis-habisan terhadap dogma-dogma yang sebenarnya itu harus dijalankan. Makanya tadi kan saya pakai apa ya, pengibrohan ya, pakai metafornya ketika Umar bin Khattab bilang seandainya Rasulullah tidak pernah mencium Ka'bah, maka Hajar Aswad ya, batu hitam ini, black stone ini, maka aku tidak akan aku lakukan. Tapi karena Rasulullah Muhammad SAW itu pernah mencium, maka aku lakukan, dan seperti itu. Nah, jadi ya memang ketika kita belajar Islam itu ada tiga wilayah. Jadi Islam itu ada teologi, ada teodisi, dan ada teosofi. Nah, mungkin bisa dijelaskan satu-satu. Jadi kalau teologi Islam itu ya syariat Islam. Jadi Islam itu ada rukun iman, rukun Islam, yang itu harus dijalankan oleh pemeluk umat Islam ini. Tidak harus diperdebatkan kembali. Jadi itu adalah wilayah Al-Quran dan As-Sunnah yang harus dijalankan. Ya. Nah, seperti itu termasuk bagaimana contohnya sebenarnya dicontohkan oleh 3 zaman setelah Rasulullah, yaitu zaman Khairul Qarni. Kata Rasulullah enggak. Aku mau fokus dulu ke batu hitam ini dulu. Batu hitam, oke. Tinjauan filsafatnya gimana batu hitam? Padahal sudah jelas Umar bin Khattab itu sebetulnya menentang kan? Tapi karena beliaunya melihat dengan mata kepala sendiri Rasulullah mencium, beliau mencium. Karena begini, banyak teman-teman Kristen yang tidak mau tanya langsung mengira bahwa Tuhannya orang Islam itu batu hitam. Mungkin bisa diperjelas dari pendekatan tasawuf atau filosofinya gimana? Jadi filosofinya begini. Jadi kenapa kemudian Rasulullah itu mencium Hajar Aswad? Sebenarnya kalau dalam konsep takwil bagi kalangan salafiyin ya, itu tidak sepakat. Tapi saya coba untuk mengkaji dari sisi sosiologi dan juga hersiografi dari perspektif kesejarahan. Bahwa ketika batu hitam itu, ketika Mekah dalam kondisi rusak, banyak pagan ya, banyak patung-patung dan sebagainya, kemudian ketika Rasulullah itu belum diangkat Nabi, maka Rasulullah itu dipercaya oleh orang Arab yang itu terdiri dari berbagai agama, berbagai kelompok, berbagai suku ya. Padahal belum Nabi itu ya. Belum jadi Nabi. Maka Muhammad bin Abdullah ini dari Bani Hashim ini, dia dipercaya oleh umat manusia yang ada di Arab saat itu. Karena waktu itu terjadi kekacauan. Yang satu menyembah patung, yang satu menyembah Tuhan-Tuhan kecil, macam-macam ya yang diciptakan oleh itu. Nah, Arab ini kacau, kerusakan moral dan sebagainya. Maka Muhammad ini dia sudah dipercaya mulai kecil, disebut Al-Amin. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW disebut Al-Amin, itu yang menyebut Al-Amin itu nggak hanya umat Islam saja, termasuk umat-umat lain saat itu, karena kejujuran Muhammad itu. Nah, akhirnya maka ketika sudah dibersihkan Ka'bah, maka diletakkanlah Hajar Aswad itu. Dipanggillah suku-suku, termasuk berbagai agama saat itu. Ada agama mungkin lah ya saat itu ada Zoroaster, ada Majusi, ada penyembah api, ada ini macam-macam ya. Campur aduk. Akhirnya disuruh megang ini sorbannya Rasulullah. Suruh pegang, maka Rasulullah lah yang disuruh untuk meletakkan batu hitam itu di atas sorban, kemudian dipasang di Ka'bah. Nah, jadi batu hitam ini adalah perspektif Ittihadul Ummah, persatuan umat. Dan juga batu hitam ini adalah bagian dari sebuah sejarah masa lalu yang secara simbolik sejarah yang itu tidak bisa dilupakan, bahwa Muhammad saat meletakkan batu hitam itu adalah disaksikan oleh berbagai agama dan kepercayaan saat itu, yang Rasulullah saat itu belum diangkat jadi nabi.
Tapi sudah dapat gelar Al-Amin itu ya? Iya betul, gelar Al-Amin. Dan memang Ka'bah itu adalah sebenarnya kalau kita mau jujur itu sudah sejak zaman Nabi Abraham atau Ibrahim. Gitu. Itu sudah ada. Makanya kan Ibrahim ini sebagai bapak dari Nabi Yakub, Ishak, kemudian Rasulullah ini ya. Jadi memang konsep Ka'bah ini adalah sebagai titik sentral untuk mengarahkan umat manusia agar bertemu di titik seperti itu. Ya, makanya Islam itu adalah penyempurna agama-agama terdahulu gitu. Dan ini sesuatu yang ilmiah yang bisa kita jelaskan kembali yang lebih komplementer. Secara historis juga. Ya, historis. Terus gimana kalau misalkan apakah orang Islam itu nyembah Tuhannya batu hitam itu atau gimana? Oh, tidak. Ya? Jadi bahkan di dalam Al-Fatihah aja yang terakhir sudah dijelaskan kan khairil maghdubi waladhdallin. Jadi Islam itu menentang perkara-perkara yang fasik, yang perkara-perkara yang merusak ya. Jadi berkata tapi harus dijalankan karena kabura maqtan indallah an taquluna ma taf'alun. Jadi kalau kita nyuruh orang kamu berbuatlah baik, ya kita harus berbuat baik antara kata dan perbuatan, itu Islam. Sedangkan ada umat lain yang dia karena menturutkan hawa nafsu, ketika dia menyampaikan kebaikan, dia sendiri yang merusak agama itu. Yang dia berbuat fasik pada agamanya. Nah, kemudian juga Islam itu harus berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan contoh. Contoh Rasulullah itu. Terus korelasinya dengan batu hitam itu gimana? Ya. Nah, korelasinya dengan batu hitam itu ya, jadi ketika batu hitam itu menjadi simbol orang yang sudah haji, kemudian mencium itu karena ingin melaksanakan sunnah Rasulullah. Nah, ketika kemudian Ka'bah itu tawaf ya, itu karena syariatnya Allah seperti itu. Meskipun dulu juga beberapa umat terdahulu juga mengadakan tawaf di situ, tapi dia kemudian sudah mencampuri tata cara tawaf, dia bersiul-siul, bertepuk tangan. Yang itu kemudian tidak boleh. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, kalau kamu sedang tawaf jangan bersiul-siul, jangan tepuk-tepuk tangan. Karena itu seperti umat terdahulu kan seperti itu. Sehingga datangnya Islam ini menyempurnakan. Seperti konsep tauhid, keesaan Tuhan, monoteisme, tentang konsep-konsep teisme misalkan. Itu Islam tuh begitu kenceng, bahkan orang yang berbuat zina, mantan pembunuh, orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang berbuat dosa apa saja, itu bisa diampuni ketika tauhidnya benar. Tetapi orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli infak, haji, dia menunaikan zakat malnya bermiliar-miliar, tetapi kalau dia ada unsur kesirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, yang itu sebelum meninggal dia tidak taubat, maka sia-sia. Maka konsep teologi dalam Islam itu luar biasa. Berarti bukan batunya itu teosnya. Bukan ya? batunya. Jadi batu ini hanya simbol untuk mengarahkan. Toh umat Islam juga tidak pernah itu di depan sholat kemudian dia bawa batu atau bawa gambar apa kemudian disembah, tidak ada. Justru naik haji pun seandainya tidak bisa mencium itu tidak masalah. Iya, bahkan kita naik kereta, naik bis pun, misalkan bis itu lagi menghadap ke timur, ya udah kita sholat aja menghadap ke timur. Nggak harus ke sana. Iya, nggak harus barat mana. Misalkan kita naik kereta mau ke Jakarta. Atau kita pulang, kalau kita mau ke Jakarta kan ke arah barat, dari Jawa Timur ke Jakarta. Tapi kalau dari Jakarta ke timur, kita kan ke arah timur. Kita nggak usah bingung pindah tempat. Ya sudah, jadi Islam itu luar biasa. Sebagai memang agama kosmopolit, agama yang teistik, yang sangat ilmiah. Dan makanya ada doktrin ladina liman la aqlalahu. Jadi tidak ada doktrin agama Islam ini kecuali yang masuk akal. Ya. Memang kadang-kadang kita ya tugas kita lah ya untuk memberikan penjelasan sejauh mereka mau menjelaskan. Bukan Tuhannya orang Islam itu bukan batu hitam. Bukan batu. Itu apalagi ada subhat mengatakan bahwa katanya Tuhannya umat Islam itu 99 Asmaul Husna itu bukan. Itu udah beda lagi juga. Jadi itu adalah wilayah kekuasaan Allah. Jadi sifat-sifat Allah. Dan dalam kondisi dalam kondisi tertentu kita tidak harus menghadap ke sana ya. Bisa saja dalam kondisi perjalanan atau kita sholat di atas, di pesawat maksudnya. Oke, lanjut. Apa yang bisa? Oh tadi. Mas Haris berarti ada dalam satu kelompok. Tadi kan tentang filsafat dan Islam itu terpecah menjadi dua pemahaman. Kalau jenengan ada pada pemahaman bahwa filsafat itu memang ada di dalam Islam atau itu yang dicangkokkan ke dalam Islam? Kalau saya menilai begini, jadi filsafat itu kan memang digali secara umum ya, secara public opinion itu
ada di zaman Yunani kan, zaman Sokrates, Plato, zaman Aristotelian dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Islam pun juga sudah banyak mengajarkan itu, seperti misalkan di dalam surat Yusuf itu diterangkan bahwa belajarlah kau dengan Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas, yang itu mengarahkan kamu kepada takkilun. Nah, takkilun itu kan agar kamu berpikir bisa, agar kamu cerdas bisa, agar kamu berfilsafat kan begitu, bisa juga kan. Jadi sebenarnya ajaran untuk berpikir, contoh lagi misalnya ada ayat begini, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jadi begitu ajaran-ajaran, tema-tema yang ada di Al-Quran maupun di Sunnah Rasulullah itu luar biasa untuk menghargai keilmuan, menghargai untuk orang untuk berpikir. Dan karakteristik daripada filsafat itu adalah mengembangkan Daya pikir. daya pikir. Nah, contoh lagi begini, Rasulullah menyatakan, kau tahukah orang yang cerdas? Itu kata Rasulullah. Orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan diri menyebut kematian. Jadi begitu Rasulullah itu meletakkan orang yang cerdas itu orang yang ingat mati. Artinya apa? Islam itu sangat dalam untuk mengajarkan tentang bagaimana manusia itu menuju ke alam keabadian. Jadi kajian-kajian eskatologis itu di dalam Islam sangat dimaknai berperspektif futuritas. Jadi Islam itu mengajarkan manusia itu mau kemana, arahnya mau kemana, menuju kepada ke alam keabadian itu bagaimana manusia itu. Nah, disinilah kemudian dimensi-dimensi penghambaan itu di dalam Islam itu sangat fundamental. Kau sholat, tapi kalau kau untuk dilihat manusia, maka bagaikan debu beterbangan, tidak ada apa-apanya. Begitu juga, kau melakukan amal kebaikan kalau tidak ikhlas, kau mengamalkan apapun kalau tidak berharap kepada keridhaan Tuhan, keridhaan yang Maha Esa, maka itu sia-sia. Jadi begitu luar biasa, sehingga ada kalimat mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafir, itu subhanallah. Berarti gimana? Ya. Jenengan ada yang pada suatu kelompok yang bahwa Islam dan filsafat itu sesuatu yang terpisah, tabu, atau jenengan yang enggak, di dalam Islam itu sendiri sebetulnya mengajarkan filsafat, atau mungkin orang-orang nanti kalau dengar agak resisten ya bilang filsafat, bilang tasawuf aja lah. Jadi begini. Kalau filsafat Islam itu, kalau saya melihat itu lebih mengarah kepada opini-opini atau kajian-kajian yang mengarah kepada pemurnian tauhid kan gitu. Itu kalau saya lihat secara substansial filsafat Islam kan di situ. Nah, tetapi kalau tasawuf itu adalah lebih banyak mengkaji tentang ihsanul Islam. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jadi lebih mengarah kepada nilai-nilai profetik. Jadi nilai-nilai perilaku, nilai tentang adab, ya, tentang bagaimana memahami Islam dengan rasa, ya kan, memahami Islam dengan kelembutan, memahami Islam dengan nilai-nilai yang paling dalam, sehingga makanya kemarin ketika ada orang dialog sama saya itu saya katakan untuk mengimplementasikan tauhid. Yang tauhid ini sebagai al-urwatul usto, suatu yang kuat, yang kalimatut thayyibah ini, maka umat Islam harus meletakkan dimensi sesuatu yang itu harus dijaga betul. Kalau itu rusak sesuatu itu, maka rusak semua. Apa itu? Dua hal, hati dan sholat. Maka idza solukat kuluh, wa idza fasadat kuluh. Ini ada dua hadis tapi perannya sama antara hati dan sholat. Maka ketika kita sudah sholat, maka hati kita juga harus sholat. Ketika hatinya juga sudah sholat, maka sholat secara dohir juga harus dilakukan, dan seperti itu. Sehingga yang satu itu diibaratkan hati itu segumpal darah, ya kan, mudghah, ya kan. Yang satu ya sholat itu. Kalau sholatnya baik, maka semuanya akan baik. Kalau segumpal darahnya itu baik, maka akan baik. Seperti Ibnu Qayyim katakan, hati itu dibagi tiga kan. Ada hati yang selamat, qalbun salim, ada hati yang sakit, qalbun marid, dan ada hati yang mati, qalbun mayit. Kalau saya istilahkan, ada hati yang dikendalikan hawa nafsu, ada hati yang dikendalikan oleh kesetanan, dan ada hati yang dikendalikan oleh petunjuk Islam atau al-huda atau Al-Quran dan as-sunnah. Gitu ya. Iya. Oke, berapa lama Iya. Sudah berapa lama?
27 belum 1 jam. Oke. Terus ini Mas, agnotism. Apa yang bisa Anda jelaskan tentang agnotism dan itu dikaitkan dengan sekarang banyak orang simpelnya saja, yang penting percaya harus sing gawe urip gitu. Nah. Coba dari tinjauan filsafatnya dulu gimana agnotism itu? Jadi begini. Kalau tentang pemahaman agnotism itu sebenarnya kalau kita kaji secara masa lalu gitu ya, secara dari perspektif kelompok-kelompok Islam sebenarnya pasca revolusi industri yang waktu itu kekuatan Kristiani saat itu terbelah dua ya di dunia, waktu dikuasai oleh sejarah Katolik ya. Kemudian ada pemberontakan Martin Luther CS itu. Kemudian terjadinya kelompok Protestan itu ya. Nah, di Islam juga sama. Ketika waktu itu di zaman daulah-daulah itu, kemudian terjadi konflik kekuasaan saat itu. Kemudian muncul 3 kelompok. Yang satu dia kemudian lebih positif melihat kekuasaan sebagai bagian dari Islam. Dan yang satu mencoba untuk melawan kekuasaan itu dengan munculnya kelompok-kelompok tasawuf, gilda-gilda, zawiyah-zawiyah itu ya. Karena itu sebagai antitesis terhadap supremasi kekuasaan saat itu. Karena banyak juga ulama-ulama yang garis lurus juga dihabisin itu ya, karena tidak pro dengan kekuasaan saat itu. Berarti itu lagu, bukan lagu lama kalau ya. Bukan lagu baru ya. Kalau nggak sesuai dengan kekuasaan. Terus muncul kelompok penengah. Kelompok penengah itu ulama-ulama salafus sholeh yang mencoba kita tidak usah sibuk dengan kekuasaan, tapi kita menjaga pemurnian tauhid. Tapi kita juga jangan terlalu masuk kepada cahaya-cahaya tasawuf yang berlebihan, yang kemudian mengkaburkan terhadap nilai-nilai identitas keislaman. Karena saat itu muncul kelompok-kelompok sufi yang maaf tanda kutip ya, yang sudah jauh daripada konsep-konsep utama keislaman, yang itu ada nilai-nilai syariat gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau tasawuf secara bahasa ya seperti filsafat, bukan sesuatu yang membahayakan menurut saya. Tetapi ketika kita bicara antropologi pelaku, maka terjadi multi interpretasi dan multi wacana kan itu ya. Ya ini mumpung ke sana ini aku mau tanya. Sebelum ke agnotism tadi belum tuntas. Ya agnotism ya. Terus yang menarik sampai apa namanya ini? Pakaiannya berputar seperti payung itu gimana itu sebetulnya? Jadi gini, kita juga melihat situasi mozaik peradaban Islam itu kita juga tidak boleh langsung menjudge gitu. Apalagi dengan buku-buku yang kita baca ya, ada buku-buku karangan seperti Hasan Hanafi itu tentang al-Islam al-Yasar ya, kiri Islam misalkan. Nanti ada kelompok tertentu mengatakan, itu bahaya itu marxis, ada istilah marxisme Islam atau apa itu ya. Nah, yang satunya sebenarnya perkembangan dinamika intelektualisme di peradaban Islam itu sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena ketika seseorang kemudian ingat pesannya Rasulullah taraktu fikum amrayni lan tadilu in tamassaktum itu ya sederhana, kita kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kalau kemudian terjadi multi interpretasi itu di wilayah fikih, di wilayah sejarah-sejarah peradaban yang berkembang gitu ya. Itu monggo saja. Nah, iya. Jadi kalau kemudian banyak ijtihad tadi itu kan karena mereka mengambil jalan itu, dan di Islam itu kan dijelaskan kalau kamu berijtihad maka kalau kamu benar dapat 2, tapi kalau kamu salah dapat 1 ya. Nah, cara pandangnya bagaimana dengan pendekatan ketauhidan, teisme tadi? Ada nggak ini penyimpangan itu ya cara tauhid ya? Seperti misalkan masalah musik misalkan ya. Masalah musik itu kan juga terjadi berbagai interpretasi. Yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan dengan catatan bagaimana musik itu tidak jauh dari nilai tauhid ya. Yang satu enggak apa-apa karena yang mengharamkan musik itu kan hadisnya dhaif ya, bukan hadis sahih atau hasan. Nah, sekarang juga di kalangan salafus saleh juga muncul berbagai ijtihad kan begitu ya. Nah, itu kembali kepada sejauh mana dia menjelajah ya, berselancar, dia menjelajahi tentang ensiklopedi, tentang Islamic library ya, tentang kepustakaan Islam, sejauh mana buku yang dia baca kan begitu. Makanya kemudian kita ini oleh Rasulullah lagi-lagi iyyakum wadzan fa inadzan aktabul hadis. Kita jangan gampang berprasangka buruk kan gitu ya. Nah, itu seperti terus itu. Nah, ini agnotism ya. Nah, kalau agnotism udah jelas sangat jauh menyimpang dari kebenaran Islam.
Nggak boleh ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam agnotism itu hanya mengajarkan teisme liberal, bukan teisme dalam konteks syar'i. Artinya dia mempercayai kepada kemahaesaan Tuhan, kemudian hanya berhenti di situ. Sedangkan dalam Islam itu ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketika kita bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada pagan, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah, kemudian kita harus mengikuti pesuruhnya siapa? Rasulullah. Yang di dalam keyakinan umat Islam itu bahwa Rasulullah itu pemberi syafaat yang yang ikut membantu keselamatan kita nanti di akhirat. Nah, jadi manusia suci, manusia yang sudah dibersihkan Allah dari dosa-dosa, yang maksum, yang kebenaran hidup Rasulullah itu teruji. Bagaimana akhlaknya dia dengan orang Yahudi, bagaimana akhlaknya dia dengan orang Nasrani, dengan berbagai agama dan kepercayaan. Bahkan Rasulullah mulai kecil sudah mendapat julukan sebagai manusia terpercaya Al-Amin. Yang konsep Al-Amin itu yang juluki ya orang Nasrani, orang Majusi, orang Yahudi, bukan hanya orang Islam saja, kan begitu. Nah, kita ini baru dianggap hebat itu masih di kalangan umat sendiri. Makanya Islam itu sebenarnya ya inklusif, tetapi inklusifnya Islam itu bukan kok kemudian umat Islam baca sholawat di gereja, baca Al-Quran di gereja, baca Al-Quran di kelenteng, atau orang Hindu suruh baca kitab Veda di masjid, bukan itu. Tapi inklusivitas Islam itu adalah ukhuwah basyariyah, nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya membenahi jembatan bersama, bagaimana kita menanam pohon bareng-bareng, bagaimana kita memikirkan kampung kita agar bebas narkoba, kan itu. Nah, itu inklusivitas dalam Islam, sehingga itulah tauhid sosial. Tapi kalau kemudian inklusivitas itu kemudian baca sholawat di rumah ibadah, baca Al-Quran di rumah ibadah, atau sebaliknya agama lain juga baca kitab sucinya di masjid kita, itu atau bikin acara bareng-bareng, nah seperti itu. Nah, itu di rumah ibadah loh ya maksud saya. Nah, itu yang tidak boleh. Dan makanya itulah lakum dinukum waliyati. Nah, kalau kemudian Pak Camat, polisi, tentara, atau Pak Bupati, wali kota, presiden mengundang, marilah saya undang bersama untuk mendoakan agar negeri kita ini makmur, ya silahkan. Itu silahkan berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, seperti itu. Tapi kalau kemudian saya disuruh doa di dalam gereja atau suruh doa di dalam pura, di dalam kelenteng, nah itu salah kaprah. Begitu juga kalau ada teman Konghucu, teman Buddha, teman Hindu, teman agama lain, saya suruh doa di dalam masjid, nah itu juga salah. Tetapi kalau aku sama mereka punya acara bareng-bareng, bersih-bersih kampung, benahi jembatan bersama, atau memperbaiki jalan agar bagus, kita hidup satu sama lain rukun damai. Nah, itu subhanallah. Makanya menurut saya Pancasila itu adalah ajaran Piagam Madinah, dan itu luar biasa. Nilai-nilai yang sangat Piagam Madinah ya. Senapas ya. Senapas dengan Piagam Madinah, karena di dalam doktrin Piagam Madinah itu hidup damai. Dalam lintas agama dan kepercayaan, dalam konteks urusan-urusan duniawi, urusan-urusan profan. Jadi kalau kita lihat Piagam Madinah itu umat Islam itu tidak kuper dengan namanya pluralisme ya. Yang penting pluralisme itu dalam tahapan yang mana? Bukan pluralis menyatakan semua agama benar. Semua agama benar itu keliru. Tapi kalau umat manusia itu berebut keadilan, umat manusia ingin mewujudkan kedamaian dalam rangka untuk hidup berdampingan, nah itu baru benar. Karena konsep kita udah jelas, lakum dinukum waliyatin, agama aku. Jadi kita nggak boleh kita bahkan di dalam konsep peperangan Islam aja ada aturannya, nggak boleh nebang pohon, nggak boleh bunuh anak perempuan, anak kecil. Kita juga nggak boleh loh ngerusak rumah ibadah, nggak boleh kita. Iya. Karena pluralitas tadi itu ya. Iya. Jadi dalam konsep pluralisme ya, kita kan menolak. Tapi dalam konsep pluralitas bahwa adanya di luar Islam tuh, mari kita kerjasama untuk bangun jembatan tadi gitu. Oke, berikutnya logosentris. Apa yang bisa dijelaskan tentang logosentris? Nah, jadi begini, itu kan sebenarnya ada polemik beberapa masa lalu yang mempersoalkan tentang Al-Quran itu sebagai kalam atau Al-Quran itu sebagai makhluk kan itu. Nah, kalau ngomong Al-Quran itu ya firman Allah, logos kan itu. Firman Allah kan itu. Jadi Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Nah, kalau Anda bicara apa? Al-Quran kan. Tapi kalau Anda bicara cetakannya, oh iya makhluk, kertas itu memang dicetak, di apa. Bahkan nanti sudah menjelang hari kiamat, semua tulisan-tulisan itu akan lenyap kan itu ya. Akan diambil oleh Allah kan itu. Nah, jadi
kalau Quran dicetak, iya memang kertasnya apanya itu memang makhluk. Tetapi kalau yang dimaksud Al-Qur'annya itu kalam Tuhan. Jadi itu logos, itu kalam Tuhan. Jadi bukan makhluk. Nah, cuman ada beberapa pemahaman lain yang memahami logos ini menjadi sesuatu yang disembah juga, disucikan. Nah, ini yang nggak boleh. Karena ada beberapa kelompok tertentu juga bahkan dia meminta bantuan itu kepada, tanda kutip ya, kepada Muhammad. Dan dia dengan nyebut Nabi Muhammad berkali-kali, maka persoalannya selesai. Ini juga menyimpang, nggak boleh ini. Ya kita minta bantuan kepada Allah itu. La maqbuda ilallah la ta'ata ilallah. Jadi langsung kepada Allah. Nah, terus bagaimana keberadaan Rasulullah? Kita disuruh baca sholawat. Rasulullah katakan, kalau kau baca sholawat aku sekali, maka aku akan beri 10. Kau baca 10 maka akan aku sholawati juga kamu. Nah, bahkan yang membacakan sholat Rasulullah itu termasuk Allah juga bersholawat kepada Rasulullah. Malaikat juga bersholawat. Nah, jadi di dalam Islam itu udah jelas bahwa logosentrisme yang dalam pengertian meletakkan logos setara dengan ketuhanan itu yang salah. Bermasalah ya. Nah, bermasalah. Jadi logos itu makhluk. Nah, itu intinya itu logos itu makhluk. Dalam konteks logos dalam pengertian yang diomongkan manusia. Tetapi kalau kemudian Al-Qur'an itu bukan sekedar logos. Al-Quran itu sesuatu firman Tuhan yang itu bukan makhluk ya, bukan makhluk kalau Al-Quran itu. Nah, mungkin kalau orang-orang kan membuat syair, membuat doa-doa tertentu yang kemudian juga itu menjadi sebuah logosentrism. Nah, seperti itu. Oke, menarik ini tentang terutama tentang yang sekarang lagi marak kan. Ada yang masuk gereja, ada yang masuk masjid, ada yang ini di gereja sholawatan, nikah lintas agama gitu. Padahal kita sudah diajarkan kalau pluralitas bahwa di luar Islam itu ada sih, ya nanti penyelesaiannya kalau mau bekerja sama dalam hal yang muamalah kan begitu kan. Tapi dalam hal pluralisme yang mengatakan bahwa semua itu benar, tentunya itu akan tertolak bagi sekarang kalau semuanya itu benar, ngapain ada lakum dinukum waliyadin? Kan kalau ayat kalau memang semuanya benar nggak perlu turun itu ayat kan? Oke, sekarang terakhir aku sempat catat tadi ketika kita harus mengidolakan Rasulullah. Nah, gimana itu? Aktualisasi mengidolakan Rasulullah itu gimana? Jadi sebenarnya umat akhir zaman itu harus mengingat ada sebuah hadis itu dikatakan begini. Ada umatku yang mereka tidak pernah ketemu aku, tetapi mereka menjalankan sunnah-sunnahku. Maka sampai ada juga kalimat man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'il bijana. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku karena ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di surga kan begitu. Nah, sehingga apa? Kalau mengidolakan Rasulullah itu karena umat akhir zaman ini memang hampir tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Jadi ada yang menerjemahkan mengidolakan Rasulullah dengan memanjangkan jenggot. Memang benar. Secara skriptural teksnya seperti itu. Bahwa secara fitrah umat Islam itu disuruh mendekkan kumis. Ya, atau mencukur kumis, memanjangkan jenggot, memotong ini ketek tangan maupun ketek kemaluan ya. Terus kemudian juga tidak boleh boleh memanjangkan ini baju juga, rambut juga boleh, tetapi sebahu gitu ya, sebahu kan ya. Terus juga boleh menyemir rambut tapi tidak boleh warna hitam. Gitu ya. Nah, terus kemudian memendekkan kuku dan sebagainya. Jadi banyak sunah-sunah secara lahiriah, secara skriptural itu banyak. Tapi juga ada sunah-sunah Rasulullah yang secara pemikiran. Misalkan Rasulullah itu juga inklusif ya. Rasulullah itu juga tidak semena-mena pada agama lain. Bahkan Rasulullah itu mempertanyakan, mana orang Yahudi yang biasanya melempar kotoran di depan rumah saya itu. Rasulullah itu kenapa nggak diberitahu saya, ternyata sudah mati, kan aku bisa mengajarkan mereka tentang pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu kan itu. Jadi Rasulullah mempertanyakan. Jadi bahkan
banyak akhlak-akhlak para sahabat itu ketika ada umat lain yang sakit, kita disuruh untuk segera mengunjungi mereka, untuk menjenguk mereka. Jadi begitu indahnya, sehingga piagam Madinah itu adalah hubungan egalitarianism, ya, masyarakat civil society, masyarakat madani, masyarakat yang beradab, yang bisa duduk bersama meskipun di situ ada berbagai agama dan kepercayaan, hidup rukun dan damai. Lakum dinukum waliyadin. Nah, di Indonesia juga luar biasa konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila ini ada juga cahaya daripada piagam Madinah. Jadi klub sudah kan gitu. Oke, sebentar. Sebetulnya mau tak tutup, jadi aku jadi tertarik. Oh, ini berarti apakah teman-teman yang masuk ke gereja terus ya seperti itulah ya? Iya. Terus yang dari Kristen juga masuk ke masjid seperti itulah ya? Gitu. Iya. Tentunya kita membicarakan yang Islam aja dulu. Iya, betul. Yang Islam terus masuk gereja, terus apa namanya itu? Pluralisme apa? Solawat gini-gini itu sholat baca solawat atau mungkin saya mengadakan ritual ibadah di dalam rumah ibadah orang lain. Nah, itu apakah sesuatu kebablasan memahami pluralitas seperti yang dicontohkan Kanjeng Nabi di Madinah atau gimana itu? Jadi sebenarnya kita semua umat Islam nggak usah kaget. Karena apa? Sebenarnya di dalam kelompok Islam itu muncul beberapa sekte. Ada kelompok Murji'ah. Murji'ah itu apa? Nah, Murji'ah itu pemahamannya begini. Jadi udah nggak apa-apa kita berbuat maksiat, yang penting kita tetap ingat Allah. Nah, jadi dia terlalu menggampangkan. Jadi dia merasa dia ingat Allah, tapi dia melanggar nilai syar'i. Jadi nggak apa-apa kita minuman, kita berbuat maksiat, yang penting tetap ingat Allah. Ini kelompok Murji'ah. Dan juga ada kelompok yang hulu, yang berlebih-lebihan. Kalau orang sudah berbuat dosa, maka dia tidak bisa masuk surga. Kelompok Khawarij atau kelompok Haruriyah. Jadi ekstrim dia. Bahkan meskipun dia masih Muslim, kalau perlu ya disikat. Nah, itu kelompok-kelompok Khawarij. Jadi dua-dua ini ekstrim semua ya? Nah, ekstrim. Jadi satu itu terlalu menggampangkan, ya satu terlalu berlebihan. Nah, yang benar itu adalah khairul umuri awsatuha, dengan akidah wasitiyah, akidah tohawiyah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, itu yang dijelaskan dalam kitab-kitabnya. Jadi bahwa Islam itu adalah ketika seorang itu berbuat maksiat apapun, tapi dia masih Muslim, dia belum murtad, apalagi dia sebelum kematian dia bertobat, subhanallah, maka kita tidak boleh mengkafirkan. Makanya kalau kelompok Khawarij itu cenderung mudah mengkafirkan orang. Nah, kelompok Murji'ah itu mudah untuk memfasikkan ajaran-ajaran Islam. Jadi dia terlalu meremehkan. Dia seakan-akan ingat Allah, tapi nggak apa-apa berbuat maksiat. STMJ ya, sholat terus mendem jalan. Itu kelompok Murji'ah itu. Nah, itu nggak boleh. Nah, kembali ke tadi, jadi bagaimana fenomena orang baca sholawat di dalam gereja, terus maaf ya, buka puasa di dalam gereja, itu nggak boleh itu. Itu melanggar syariat Islam. Terus bagaimana Pak begitu? Ya silahkan. Di dalam sejarah Islam itu juga udah macam-macam. Kalau mereka belum dapat petunjuk, ya kita doakan. Yang jelas Islam itu tidak mengajarkan kekerasan. La ikraha fiddin. Jadi tidak benar kalau kemudian Islam itu memaksa, mengajarkan kekerasan, memukul, bahkan maaf ya membakar rumah ibadah, terorisme, itu bukan ajaran Islam. Jadi Islam itu bahkan iyakum wadzan fa inna dzan aqdabul hadis. Kita tuh nggak boleh prasangka buruk kalau kita nggak tahu betul. Kita disuruh tabayun. Apabila datang orang fasik membawa berita, maka cross check lah, klarifikasi lah. Makanya kita ini di Indonesia ini mau ada pilpres, pileg, pilkada dan sebagainya, silahkan, umat Islam itu banyak pilihan, silahkan. Apa yang sudah ditetapkan KPI itu silahkan. Mau milih ya monggo, mau nggak milih ya monggo. Itulah warna-warni jatiyat Islam. Jadi kita jangan saling bertikai, jangan saling merasa benar, saling menjatuhkan. Karena apa? Kalau kita kemudian tidak memahami Islam secara komplementer dan tidak mau taklim, tidak mau belajar, maka umat Islam itu jadi apa? Jadi lahan konspirasi intelijen. Kita diadu domba. Bahkan bisa jadi yang mengadu domba itu musuh-musuh Allah. Karena apa? Ingin umat-umat bertauhid ini bercerai-berai. Nah,
Dan itu juga bukan akhlaknya orang Indonesia. Karena apa? Kelemben-kelemben roti-roti, bien-bien saiki-saiki. Jadi habis pilkada ya sudah, apa yang ditetapkan KPU ya gitu kita doakan. Bahkan di dalam teologi aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau ada penguasa yang salah, itu kita bisiki, kita ingatkan dengan baik-baik. Jangan diungkap keburukannya di depan orang banyak, kan begitu. Dan siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Hidayatullah, NU. Nah, Jamaah Tabligh, nah, itu kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu saudara kita. Jadi kita nggak boleh mengkritik penguasa kemudian menimbulkan keburukan baru, kan itu. Tetap masyarakat kritis itu juga bukti bahwa manusia itulah berilmu, dan itu sudah sunatullah bahwa manusia itu protes terhadap keadaan sosial ketika kezaliman datang, ketidakadilan datang, tapi Islam itu mengajarkan dengan akhlak. Oke. Siap. 1 menit ya. Sebelum ditutup, nanti silakan tutup dengan kafaratul majelis ya. Iya. 1 menit, apa yang bisa disampaikan untuk pewer-pewer Gus Betik? Mungkin pesan-pesan apa monggo? Saya kalau melihat kajian Gus Betik yang saya sudah lihat di YouTube itu ya, dan juga beberapa share-share di grup-grup di WA dan sebagainya itu, subhanallah bahwa panjenengan ini adalah bagian daripada ektase kebangkitan peradaban Islam ke depan. Karena apa? Di era globalisme yang seperti ini, sosialisme ekstrim, kapitalisme ekstrim, dan juga nasionalisme ekstrim, kaufanistik ya, maka masyarakat Indonesia dan kita semuanya dibutuhkan pencerah-pencerah terhadap studi Islam kontemporer. Jadi kayak Gus Betik ini juga, saya juga berdoa dan suatu saat kita bersama bisa bareng-bareng gitu Gus ya, untuk melakukan sebuah rekayasa peradaban ke depan yang mengajak umat semakin bertauhid, sehingga kalau istilahnya wong Jawa itu, umat ini bagaimana bisa manembah dengan benar, manekung dengan benar, dan maneges dengan benar. Jadi manembah, manekung, maneges dengan konsep tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan juga mengkaji nilai-nilai tasawuf yang dalam perspektif nilai-nilai keislaman yang lebih lurus, yang tidak bercampur, sehingga apa? Khasanah peradaban Islam yang sudah dibangun oleh terutama oleh masyarakat Islam yang sudah mengalami perjalanan sejarah ini, kita akan menjadi kaya, dan kita tidak gampang menyalahkan, apalagi itu hanya di wilayah fikih, hanya di wilayah ijtihad ya itu. Jadi Islam ini adalah sebuah bangunan besar yang kita harus lebih inklusif terhadap keperbedaan ijtihad umat, dan bagaimana juga kita lebih arif dan bijak, dan kita lebih egaliter terhadap kedamaian dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah-tengah kemajemukan agama dan kepercayaan yang subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Indonesia ini insya Allah menjadi mercusuar dunia dengan Pancasila itu sebagai cahaya daripada piagam Madinah. Terima kasih. Terima kasih sudah banyak ngobrol sama Gus Betik ya. Iya Gus gitu. Cuman sugane yang ini Ki. Sugane cuma begini aja. Subhanallah ini. Oke, sebagai akhir mungkin doa kafaratul majelis, monggo silahkan. Ya, marilah di akhir ini kita doa bersama. Mudah-mudahan dengan doa ini, kalau ada salah kata dan ucapan dan pikiran dalam dialog kita, mudah-mudahan Allah ampuni. Sebagaimana Rasul ajarkan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang senang menghadiri majelis taklim, menghormati ilmu, dan kita juga menjadi manusia yang adil dan beradab terhadap pluralitas kehidupan yang di situ ada berbagai agama dan kepercayaan, sehingga kita bisa meniru akhlaknya Rasulullah yang menjadi manusia terpercaya di tengah-tengah keanekaragaman suku, kabilah, agama, dan kepercayaan. Demikian. Oke, matur nuwun, terima kasih teman-teman semua ya. Sudah banyak kita dapatkan, kita gali ini orang pintar ini. Kita dapat ilmu dari Mas Haris. Kalau di Muhammadiyah Ustadz Haris, kalau di NU Gus Haris ya. Nama lengkapnya Haris Budi Kuncahyo. SAGMSI. Oh, SAGMSI. Sarjana alam gaib. Harus tur Mas Haris. Jangan pesan-pesan main sini. Ya, tambah sedikit lagi ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah.